Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para petani porang. Ini tanggal 2 Januari. Kemarin 4 harian saya nggak tengok kebun, dan ini baru sempat karena 3 hari kemarin itu hujan terus ya, hujan terus kalau mau kelahan pun agak malas. Jadi 4 hari ini baru kelahan, dan hari ini juga lumayan terang. Ini banyak yang roboh, 1, 2, tadi ada 10 batang yang roboh. Tanam porang itu nggak mudah, teman. Tanam porang itu nggak mudah. Perlu penanganan perawatan yang ekstra kalau pengen hasilnya bisa maksimal. Kalau untuk sekedar tanam ya bisa tumbuh, tapi bobotnya nggak tahu ya, nggak bisa diperkirakan. Nah, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu untuk pupuk yang saya gunakan baik di musim lalu ataupun di musim sekarang. Untuk musim pertama saya di musim kemarin itu karena dari bibit kata, lalu juga belum punya pengalaman di musim pertama, dan juga kurangnya informasi dari petani-petani senior, karena memang di daerah Tegal itu kemarin serentak berapa orang, 20 orang itu bareng nanam di musim kemarin. Jadi nggak ada acuan untuk sharing atau mencari informasi mengenai pupuk yang tepat. Nah, di musim kemarin yang bibit dari kata itu saya menggunakan pupuk dasar tetap, yaitu kompos. Lalu di pupuk yang kedua saya menggunakan petroganik yang warnanya abu-abu itu. Kalau untuk harga petro itu di sini sekitar 30 ribuan kalau nggak salah per kantong. Nah, untuk hasil petroganik memang sangat bagus kemarin waktu di musim pertama. Setelah 2 minggu atau 1 bulan itu, setelah pemupukan petro, hampir seluruhnya daunnya tua, hijau tua, dan nggak ada batang yang menguning. Selanjutnya di pemupukan yang ketiga, antara lahan ini dan lahan yang di atas itu berbeda. Kalau yang lahan ini kemarin menggunakan Ponska dan satunya lupa itu, Ponska dan TS kalau nggak salah, Ponska dan TS. Nah, hasilnya entah itu karena saya terlalu banyak dosis atau memang faktor lain, banyak umbi yang cacat atau enggak sempurna, yang ada yang benjol-benjol, lalu ada juga yang
hanya separoh seperti itu. Jadi untuk pengalaman musim pertama itu memang saya menggunakan kompos, petroorganik, lalu kimia. Itu untuk kimianya Ponsky dan TS, kalau nggak salah itu TS. Dan pada musim kemarin setelah saya bongkar, memang hasilnya seperti yang barusan saya jelaskan, banyak umbi yang cacat, kurang sempurna. Nah, kalau yang di atas, kalau yang lahan atas, sama dari katak juga. Untuk pemupukan pertama dan yang kedua juga sama, menggunakan petroorganik. Tapi untuk pemupukan yang ketiga, di lahan ini menggunakan NPK Plus. Di pemupukan yang ketiga menggunakan NPK Plus. Nah, untuk perbandingan hasil, karena kemarin saya masih pilih-pilih obat mana yang baik, mana yang pas, dan untuk membandingkan bobotnya juga dan hasilnya lebih berbobot di lahan ini. Di lahan saya rata-rata itu hanya 3 on sampai 1,5 kilo. Cuma untuk 1,5 kilo kan hanya beberapa umbi, tapi kalau di rata-rata itu 0,5 kilo. Jadi untuk musim ini saya baru menggunakan kompos, dan untuk pupuk lainnya saya menggunakan pupuk organik cair POC yang ada kandungan urin kelincinya. Tapi kalau yang di sini ini belum dipupuk sama sekali, kecuali kompos waktu awal tanam, pupuk dasar itu. Sampai sekarang belum dipupuk. Hanya pembersihan gulma dan perbaikan guludannya. Nah, untuk teman-teman, karena budidaya porang itu kita nggak bisa acuannya pada 1 orang atau 2 orang, karena di lain tempat, lain daerah, dan lain keadaan tanah itu juga berpengaruh. Di musim kemarin ada dari 3 teman saya dengan aplikasi yang sama, hasilnya pun berbeda. Karena salah satunya mungkin faktor ketinggian tanah, lalu intensitas cahayanya seperti apa, apakah memang terlalu panas atau sedikit ada naungan. Tapi waktu terakhir dorman, pas dorman itu hasilnya berbeda. Jadi untuk teman-teman yang akan menggunakan pupuk, nggak perlu tanya sini, tanya sana, karena nanti ujungnya bingung sendiri. Kebanyakan pupuk, kebanyakan pilihan. Lebih baik tanya kepada 1 orang aja atau 2 orang yang MDPL-nya sama, keadaan tanahnya juga sama. Itu buat buat sharing apakah memang tepat atau tidak. Karena menurut saya sendiri, memang untuk pemupukan itu melihat kondisi lahannya juga, yang seperti tadi yang saya jelaskan, ketinggian lahan juga berpengaruh, perawatan
lainnya juga berpengaruh. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru bertanam, baru budidaya porang, pilih pupuk sesuai kegunaannya dan pada waktunya. Artinya di budidaya porang itu kan ada fase vegetatif, ada fase generatif. Di fase vegetatif, pupuknya apa, manfaatnya apa, gunanya apa. Dan di pupuk yang fase generatif itu fase pembentukan umbi. Jadi nanti nyarinya pupuk yang untuk pembesar umbi. Untuk dosisnya sendiri, karena saya juga baru pemula, saya nggak bisa mengatakan seperti berapa. Jadi lebih baik sedikit mungkin untuk pupuk kimia. Untuk mengantisipasi overdosis atau hal yang lain yang tidak kita inginkan. Nah, untuk lahan saya, kalau di lahan saya itu udah ada 3 pupuk yang saya gunakan. Kalau yang ini kan belum sama sekali dipupuk, baru menggunakan kompos. Tapi kalau lahan saya tadi menggunakan POC yang mengandung urin kelinci dan POC BK. BK itu tujuannya untuk pengurai tanah. Jadi itu bahan organik yang kering nanti bisa langsung menjadi kompos. Nah, itu pupuk yang saya gunakan di lahan ini. Berbeda yang di lahan atas itu belum dipupuk sama sekali. Jadi untuk teman-teman seperti itu, untuk pemilihan pupuk itu memang sesuaikan fasenya, fase vegetatif dan fase generatif. Saya juga lagi belajar tentang fase itu, jadi saya bukan menggurui untuk harus pakai ini dan itu, enggak. Dan juga lagi belajar untuk mencari pupuk yang tepat untuk lahan saya dengan ketinggian MDPL 160. Ya, sekian, terima kasih teman-teman. Itu pengalaman saya. Saya hanya bisa berbagi untuk teman-teman pemula seperti saya juga yang masih pemula di musim kedua ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.